Pak Syarif. Sebagaimana kita pahami bersama adalah konflik dengan peristiwa Darul Islam dan Islam Indonesia, dan ternyata konflik itu membawa dampak yang cukup luar biasa dari kehidupan masyarakat kita, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan tertinggal. Oleh karena itu kampus ini dibangun oleh masyarakat Aceh, oleh tokoh-tokoh Aceh, agar masyarakat Aceh itu memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan intelektual, memiliki tempat moral, tempat untuk membangun kapasitas diri orang Aceh menghadapi tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Tentu catatan sejarah ini perlu diketahui oleh banyak pihak, karena ini dulu dibangun atas semangat perjuangan bersama, kepentingan bersama. Jadi tidak ada kepentingan pribadi perorangan. Seluruh kepentingan rakyat Aceh itu dituangkan pikirannya dengan lahirnya Kopelma, Kota Pelajar dan Mahasiswa, yaitu Darussalam. Jadi ini penting. Oleh karena itu semangat itu dipertahankan oleh pendiri Darussalam, pimpinan IAIN Araniri waktu itu, pimpinan Universitas Syah Kuala waktu itu dipertahankan. Jadi oleh karena itu dulu kampus ini dibina di bawah Yayasan Pendidikan Darussalam, YPD namanya. Jurnal buat bersama, jurnal manusia, jurnal Darussalam, Sinar Darussalam. Itu buat bersama. IAIN menjadi bahagian di sini. Universitas Syah Kuala menjadi bahagian di sini. Jadi betul-betul itu adalah. Jadi ini penting semangat ini, semangat kebersamaan ini penting. Membangun Aceh tidak bisa sendiri, tidak bisa satu orang, tidak bisa, harus bersama-sama. Kembali lagi kepada IAIN. Dulu berpikir ketika YPD, IAIN ini satu institusi pendidikan tinggi Islam yang modern, yang concern untuk mengembangkan rumpun ilmu-ilmu keagamaan. Jadi konsepnya dulu. Sedangkan Syah Kuala diberi kesempatan yang lebih luas untuk ilmu-ilmu yang concern mereka untuk kehidupan yang lebih luas lagi. Kita concernnya pada ilmu Islam waktu itu. Tapi dalam konteks perkembangan selanjutnya, kepemimpinan, infrastruktur yang kita miliki, tenaga pengajar yang kita miliki, makin hari terus makin bertambah. Kualitas kita makin hari makin bertambah. Jumlah kita makin hari makin bertambah. Tuntutan tantangan masyarakat kita makin hari makin bertambah. Ternyata studi satu rumpun ilmu saja itu dianggap belum cukup memadai untuk menghadapi tantangan era global yang semakin hari semakin besar. Oleh karena itu muncullah ide melakukan alih status IAIN menjadi. Ada satu catatan penting yang mungkin perlu juga dipahami oleh banyak pihak termasuk para mahasiswa, bahwa perkembangan filsafat ilmu modern ternyata telah memberikan dampak yang pada satu sisi untuk memudahkan, untuk mempercepat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi ternyata ilmu pengetahuan yang dibangun dalam falsafat materialisme, kapitalisme, maka nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, keagamaan itu tertinggal, bahkan kita dinyatakan tidak ada. Akibatnya apa? Ilmu berkembang begitu besar, nilai konstruksi falsafah keagamaan, apalagi kita merujuk kepada sumber-sumber yang otentik, Quran dan Sunnah, kita tidak bicara. Oleh karena itu, ini kebutuhan hari ini bahwa IAIN menjadi UIN adalah salah satu tempat untuk pengembangan apa yang kita kenal dengan integrasi ilmu. Kalau istilahnya Fazlur Rahman, istilahnya Naqib Alatas, Islamization of knowledge, Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi ini yang sebetulnya yang harus kita pahami bersama-sama, kenapa IAIN menjadi UIN, dan ini adalah kebutuhan. Oleh karenanya, untuk bisa menjadikan UIN ini betul-betul memiliki kualifikasi yang bagus dari akademik,
dari infrastruktur, dari tenaga pengajar, dari kurikulum, dari perpustakaan, dari atmosfer akademik yang ada, itu harus dipahami dan dibangun secara bersama. Jadi oleh karena itu dalam membangun dunia akademik ini, maka etika moral akademik menjadi apa istilah Pak Dr. Samsul itu mainstream ya, Pak Samsul menjadi, kalau saya sebut sering menjadi urat nadi, karena pada intinya esensinya ilmu pengetahuan itu adalah etik, ilmu pengetahuan itu adalah moral. Knowledge is moral. Knowledge is etik. Nah ini harus dibedakan dengan apa yang dikembangkan di Barat, di Eropa, bahwa moral dan ilmu pengetahuan itu adalah apalagi dalam konteks agama. Jadi oleh karenanya saya yakin bahwa UIN Aceh ke depan ini akan cukup kuat, dan sekarang juga saya pikir cukup kuat karena potensi yang kita miliki sebetulnya semakin hari semakin bertambah. Kualitas akademik kita semakin hari semakin bertambah. Namun ini tata kelola ini yang perlu diperbaiki. Tata kelola ini perlu disempurnakan sehingga ada kapasitas akademik yang baik, ada infrastruktur yang bagus, ada IT yang bagus, tapi kalau good governance-nya tidak ada, corporate governance-nya tidak ada, maka itu tidak akan bisa terwujud. Jadi persis yang namanya ada tubuh, ada apa namanya, ada kerangka, ada mata, ada semua, tapi dia tidak dimanfaatkan, tidak dikelola, tidak digovern dengan baik, itu jadinya sama seperti yang berjalan dan kemudian. Saya pikir itu gambaran umum tentang kampus kita, dan ini harus secara bersama-sama, dan atmosfer akademik, etika itu harus tumbuh di kampus ini. Apalagi tadi di dalam pengantar host tadi menyebut bahwa jantung hati rakyat Aceh, referensi orang Aceh, ya tidak ada lain di tempat kita. Jadi saya pikir itu catatan saya. Terima kasih Prof telah memberikan paparan atau sedikit uraian tentang proses kampus ini dari IAIN menjadi UIN Aranyeli. Kemudian kita beralih ke Ustadz Dr. Samsul Bahri MAB. Tentu ketika proses transformasi dari IAIN menuju UIN Aranyeli memiliki banyak dinamika. Mungkin bisa sedikit memberikan pemaparan atau uraian bagaimana dinamika proses transisi IAIN ini menuju atau menjadi UIN Aranyeli. Kepada Ustaz Samsul Bahri, kami silakan. Oke, terima kasih. Saya sapa pemirsa juga. Assalamualaikum. Prof. Rizal, juga berdiri, Pak Habib dan kawan-kawan Besi dan yang saya hormati, serta para penyimak pemirsa di mana saja berada. Begini, yang sangat penting saya kira yang menjadi catatan kita sore ini adalah bahwa para pendahulu kita telah membuat sejarah, bahwa ada sejumlah orang yang telah terlibat, mulai dari Adi Hashimi, Prof. Adi Hashimi, kemudian sama Om Jaharu, Prof. tadi tidak menyebut nama, itu beberapa nama yang dulu terlibat begitu intensif di dalam melahirkan Kopelma sehingga berdiri kampus Usiah dan berdiri kampus IAIN Aranyeli. Mereka dan sejarah ini harus berlanjutkan, tidak boleh hanya terhenti sampai di situ. Maka IAIN sampai 50 tahun kemudian itu kan mengalami perkembangan yang sangat besar, mulai dari jumlah tenaga pengajar, jumlah guru yang dimiliki, jumlah mahasiswa, aset yang dimiliki juga semakin bertambah. Dan satu lagi yang sangat penting adalah tuntutan kondisi, tuntutan situasi, era keterbukaan terutama di Indonesia setelah adanya reformasi, sehingga membuka peluang bagi IAIN untuk bermetamorfosa, untuk mengembangkan diri menjadi universitas Islam. Berangkat juga dari sejumlah pemikiran yang berkembang waktu itu seperti disampaikan Prof. Sebenarnya ini rahasia yang harus saya sampaikan juga. Ketua panitia peralihan status dulu Prof. Rizal. Saya salah satu dari 9 anggota beliau yang menyiapkan proposal perubahan status IAIN
jadi UIN kami kerja lebih kurang 1 tahun, jadi lebih kurang 1 tahun kerja ber 9 orang, 11 orang supir dan 1 orang penjaga ADM sama Prof. Syahrizal. Itulah yang kami kerjakan. Kalau ditanya bagaimana dinamikanya, sangat dinamis Bang. Itu pro kontra itu sangat kuat. Dan itu biasa di tengah masyarakat Aceh, identik dengan konflik. Tapi konflik bukan hanya dalam pengertian sedih dan pilu, tetapi konflik juga dalam pengertian harapan-harapan yang diidamkan. Dalam konflik itu kita bisa memanage konflik yang ada sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Tanpa konflik kita diam-diam saja. Ibarat kita ngantuk, ibarat suasana yang tenang-tenang saja buat kita ngantuk. Tapi coba kalau ada yang ribut, ada yang bertanya, ada yang mempersoalkan, berpikir kita terus menerus. Perubahan status YM jadi UIN begitu, ada pro, ada kontra. Saking inginnya kami konsen waktu ingin fokus, harus hijrah sebentar beberapa hari. Kami ke Sare sana mengasingkan diri, uzlah, lockdown. Ini lockdown beberapa hari di Sare, tapi ada hikmahnya sampai di Sare dapat lagi busa. Orang-orang waktu itu rektornya Prof. Farid itu baru jadi rektornya, wareknya yang lain itu sangat kasihan sama kami karena kami sudah mengasingkan diri itu. Nah, di situ juga muncul pikiran-pikiran dan gagasan untuk melakukan integrasi Islam dengan ilmu modern. Jadi kita menganut paradigma integrasi yang dikatakan Prof. Syahrizal. Dan saya pikir dengan paradigma integrasi ini peluang kita semakin besar dalam menghadapi masa depan. Tetapi ini yang menjadi persoalan. Ini sama kawan-kawan hari ini juga sering sampaikan bahwa di satu sisi kita ini memiliki kendaraan yang sangat mewah, yang sangat bagus. Kemudian di sisi lain perjalanan yang ditempuh juga sangat panjang. Cuma kadang-kadang yang mengemudi dan yang menumpanginya ini nggak tahu mau kemana, itu yang jadi masalah. Hiruk pikuk persoalan keagamaan di Aceh belakangan ini itu nyaris lembaga kita diam. Lembaga-lembaga lain itu sudah berkiprah, sudah menyampaikan statement, sudah bekerja, sudah melibatkan researcher, pokoknya banyak sekali yang sudah bekerja. Kita tenang, ya mau kemana, masih wait and see, nunggu seperti premboharanya kan. Apa yang kita tunggu ini nggak jelas. Nah, di sini saya kira persoalannya. Dan ini nggak boleh lama-lama begini. Ini kita mesti, kali ini ada adik-adik yang muda-muda nih, mahasiswa pasca juga, mahasiswa S1. Ini harus terus kita bersinergi terus, ingin terus mendorong. Bila perlu, seperti mahasiswa saya, dia berani bertanya, Pak, kok hari ini nggak ada kuliah online? Kan? Ketika selama kuliah online, harus berani kita bertanya seperti itu supaya kita jangan berhenti gara-gara ada satu tantangan katakanlah seperti corona ini. Nah, ini yang saya kira perlu kita dorong semua orang untuk berkiprah. Perjalanan kita cukup panjang, terbentang, dan visi sudah ditentukan. Visi kita adalah menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, ilmu-ilmu modern, dan bahkan seni. Jadi 3 hal ini dipakai oleh universitas kita untuk mencapai target itu. Saya kira ada beberapa halte yang akan kita singgahi, dan itu perlu kesepahaman bersama, mulai daripada pimpinan leader di UIN, para dosen, para mahasiswa, kemudian juga para pendukung lainnya seperti karyawan. Itu harus diberikan pemahaman yang sama bahwa kita sedang menuju perjalanan ke sana. Ketika ada tantangan-tantangan kekinian di masyarakat, tahun-tahun lalu ada masalah terawih, lembaga kita diam. Ada orang ini melihat hilal, menyusun hisab, menyusun almanah, menyusun imsak, ya kita diam. Nggak boleh hal itulah, nggak boleh, menurut saya nggak boleh. Kemudian kalau kampus tetangga kita menyiapkan lab untuk pemeriksaan swab kalau corona, menyiapkan APD, menyiapkan ini, kita siapkan juga semampu yang kita siapkan. Paling tidak kita bisa menceritakan atau bisa mengatakan tentang bagaimana salat berjamaah selama COVID ini berlangsung. Apa 1 meter ke depan, 1 meter, 1 keramik. Ini lembaga kita mesti ikut, mesti berbicara atas nama lembaga. Kalau atas nama personal, saya kira sudah cukup. Ada Prof. Syahrizal nanti itu karya
ini juga. Badri ini, Adinda Badri ini sangat aktif juga berkiprah di dalam banyak hal, tetapi yang kita ingin tunggu adalah kebersamaan atas nama lembaga yang di sana terlibat dosen dan juga terlibat mahasiswa. Saya kira itu dulu. Terima kasih Ustaz Samsul Bahri. Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, sedikit kita melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Haji Syahrial Abbas. Beliau mengatakan bahwa awalnya berdiri kampus ini karena kepentingan bersama. Memang kepentingan bersama ingin membangun kampus dan untuk melahirkan intelektual. Sehingga menurut informasi bahwa di kala itu untuk tanah itu murah, sampai dijual murah, karena memang masyarakat menginginkan ada kampus yang lahir, yang dibangun untuk melahirkan intelektual. Kemudian juga di awal-awal kampus ini, yaitu YIN, itu hanya konsen pada satu rumpun, itu ilmu agama, dan kemudian menjadi kebutuhan sehingga mengharuskan untuk integrasi keilmuan. Kemudian juga Ustaz Samsul Bahri juga menyampaikan bahwa ketika adanya dinamika YIN menuju UIN Aran ini sampai harus mengasihkan diri ke Sare. Ini luar biasa. Ini betul-betul dinamika. Kemudian juga ternyata peralihan atau masih dari YIN menuju UIN ini ada sebuah tuntutan zaman, kebutuhan zaman, sehingga memang mengharuskan kita untuk transformasi. Kemudian juga saya menyampaikan ternyata kita secara kelembagaan hari ini harus mengambil kebijakan. Kalau dari individual, personal mungkin sudah banyak antara kita. Namun kita inginkan ketika kondisi seperti ini ada kebijakan di lembaga sehingga benar-benar dirasakan oleh rakyat Aceh. Karena kalau kita melihat analogi jantung hati rakyat Aceh, memang fungsi utama jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Diinginkan juga kampus UIN Araniri ini bisa memberikan atau memompa manfaat ke seluruh rakyat Aceh. Jadi benar-benar dirasakan oleh rakyat Aceh. Itu yang kita harapkan bersama. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke Pak Badri Hasan. Kita ingin dari Pak Badri Hasan menyampaikan sedikit uraian tentang bagaimana kiprah YIN menuju UIN Araniri ini sebagai sumbangsih kepada rakyat Aceh dan kontribusi bagi bangsa dan negara. Kepada Pak Badri Hasan, silakan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti Gen Oteng, ya, Pak Presiden, Pak Reja, teman-teman sekalian di sini, dan guru saya yang luar biasa di sini dua orang. Satu Profesor Jalabas, guru saya dulu pada saat S1 dulu di Fakultas Syariah. Guru kami yang kami banggakan di Fakultas Syariah. Dan intinya juga adalah guru besar UIN yang kami banggakan. Selanjutnya Ustaz Samsul, abang saya, yang walaupun kadang kami jarang berjumpa tapi ketemu, saya yakin. Dan apa yang beliau harapkan juga saya paham kira-kira, kata kami juga sering duduk, pernah duduk lama di rumah Aceh, karena duduk tengah atau 1 jam pernah saya diskusi. Dan beliau juga bagus memberikan pandangan-pandangan yang sangat progresif untuk kemajuan ini. Tentunya saya tidak begitu banyak tahu ya kalau dibandingkan kita, karena beliau sudah lebih awal dulu. Saya masih merasa perasaan saya kayak teman-teman saya lebih banyak merasa menikmati perasaan mahasiswa. Ini yang sampai hari ini rasanya itu belum hilang gitu. Makanya rasa saya sering duduk dan sering berbincang-bincang apapun. Cuman tadi kita beri apresiasi kepada guru kita, harapannya semoga kita tetap ke depan lebih baik, karena memang kita adalah satu keluarga besar seperti yang tadi yang bisa memberikan jarak. Saya melihat bahwa ini awal yang baik, ya, awal yang baik karena nanti memang ini suatu keharusan buat kita
saya pikir kita harus gelisah untuk melihat fenomena atau dinamika yang ada. Bagaimana ke depan harus kita lihat UIN ini harus visioner, ya kan? Intinya di sini yang pertama sekali harus kita pikirkan bagaimana mindsetnya seperti yang Prof sampaikan tadi. Bagaimana kita mampu berpikir memberikan dampak yang positif kepada lembaga ini, kepada rakyat pada hakikatnya yang akan yang akan mendapatkan imbas dari sebuah hadirnya sebuah lembaga progresif gitu ya. Tentunya para dosen dan aktivitas akademika selalu berpikir bagaimana menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Artinya teman-teman mahasiswa ini setelah keluar dari sini juga harus bisa berkiprah di dunia luar, gitu kan. Apalagi dalam konteks kekinian, dunia pendidikan itu harus link and match dengan dunia kerja. Ini tantangan yang sangat besar pada zaman 4.0 yang tidak bisa kita hindari. Nah, ini sebenarnya harus kita pikirkan sama-sama. Kalau menurut saya adalah perlu manajemen tanpa batas. Jadi ini harus kita lakukan, selalu bergerak. Dan hal ini tidak bisa kita lakukan tanpa ada kolaborasi, tanpa ada satu tim yang internal, luar. Teman-teman mahasiswa tidak progresif sebagai agent of modernisasi. Jadi ini penting, mahasiswa juga harus respect, tidak apatis. Ada saja yang harus dilakukan seperti yang Bang Das sampaikan Samsul tadi. Memang ini harus selalu teman-teman kawal. Jadi supaya ke depan ini lebih bagusnya, enggak kalau dosen ada lupa apa kuliah kita sisi dari sampai jangan, karena memang ke depan ya kita tahu bahwa memang implikasi dari 4.0 ini adalah menjadikan kita harus menjadi digital. Ke depan mungkin 10 tahun lagi tidak ada sisi kuliah tatap muka lagi. Mungkin karena kondisi ini mau tidak mau kita harus mau bersahabat dengan kenyataan ini. Jadi kita bisa mana tahu nanti kan ini terus berkembang dunia ini. Sisi dari ini mungkin akan terus berlanjut gitu melalui aplikasi Zoom dan sebagainya. Dan kolaborasi ini penting di internal, ya, harus kita bangun dengan cinta dan kasih sayang dan kebijaksanaan. Ini yang penting sekali apalagi di bulan Ramadan ini bulan rahmat, bulan yang selalu kita juga bulan berkasih sayang. Ini banyak hal yang saya pikir harus kita perhatikan dalam konteks pendidikan, karena membina manusia itu susah, berpikir untuk menjadikan manusia itu susah. Karena kalau kampus itu objeknya apa? Manusia. Ini sensitif kita untuk melakukan ini. Jadi memang harus betul berhati-hati. Juga kita harus koneksi bagaimana kita integrasikan kurikulum Islam ini dengan teknologi. Seperti yang saya katakan, problem orang juga ini. Bagaimana ini harus kita pikirkan. Jadi jangan jadi manusia-manusia yang nanti jauh dari agama. Selanjutnya, saya pikir juga di sini perlu ada komunikasi. Komunikasi ini penting. Kita berpikir positif thinking, tetap komunikasi itu nanti pasti ada jalannya. Kalau memang kita di sini terjadi suatu kondisi-kondisi yang kadang-kadang itu tidak kita inginkan. Dalam suasana COVID ini kan kita tidak inginkan, ya kan? Jadi kan kita harus mengambil hikmah juga. Jadi kalau musuh bersama kita hari ini adalah COVID. Bagaimana kita menjadikan COVID musuh bersama dan kita jadikan minggu depan harus betul-betul untuk semangat yang guru kita sampaikan itu kita laksanakan. Karena kampus ini adalah milik kita bersama. Jalan hidup masih panjang. Tujuan hidup masih panjang, jalan pun masih berliku-liku. Tantangan yang sangat berat ke depan. Mudah-mudahan nanti kampus kita bisa melahirkan teman-teman, kawan-kawan generasi muda yang betul bisa kita andalkan. Teman-teman aktivis seperti ini, BM ini, saya pikir adalah sangat diharapkan dalam konteks belajar bukan hanya di ruang saja. Dan Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa 3 SKS misalnya dalam belajar itu harus keluar dari prodi misalnya, 2 SKS itu harus keluar ke
tiga semester harus di luar prodi, 2 semester harus ke luar gitu. Artinya juga teman-teman mahasiswa di BEM saya pikir sudah uji gitu ini, kalian adalah sudah coba merasakan bagaimana menghadapi kondisi sosial kalian tegal tentunya, termasuk menghadirkan para guru-guru kita. Dan saya hari ini ikut nimbrung dulu seperti ini ya, ini ya sudah bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Badi Hasan yang telah menyampaikan uraiannya tentang kiprah AIN menuju Win Aran ini. Ada beberapa hal yang kita dapatkan. Kita tidak boleh tenang-tenang saja, harus gelisah dengan keadaan sehingga kita berpikir untuk melahirkan solusi-solusi sehingga kita mampu menjadi agen perubahan terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian juga kampus ini melahirkan intelektual untuk dapat berkiprah di luar, di dunia luar. Kemudian juga diharapkan para mahasiswa mampu menguasai digital yang hari ini terus mengalami kemajuan teknologi sehingga kita tidak inginkan kita tertinggal. Kemudian juga diharapkan kita tidak jauh dari agama, dan komunikasi itu juga penting sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan terakhir juga Pak Bajasa menyampaikan ternyata ilmu dan pengalaman yang didapatkan itu lebih banyak di luar kampus. Di kampus itu hanya sedikit sehingga mengharuskan mahasiswa itu juga peka di luar kampus sehingga bisa menjalankan perannya dengan apa yang didapatkan di kampus. Baik, sebelum kita membuka sesi pertanyaan, kita ingin dari Prof untuk lebih dalam sedikit menyampaikan bagaimana kemajuan yang dialami kampus Araniri ini dari IAIN ini menuju ke UIN, sehingga kita bisa melihat bagaimana kemajuan hari ini sehingga kemajuan yang lalu itu bisa kita lanjutkan ke depan sehingga ada perbaikan ke depannya. Kepada Prof. Silakan. Baik, saya pikir yang nama dinamika itu kan terus bergerak ya, tidak pernah berhenti. Namanya dynamic itu terus bergerak. Dulu kalau kita mau lihat infrastruktur IAIN itu kan jauh sekali. Maaf saya sampaikan, ada yang pernah saya baca dulu di Sina Darussalam waktu saya mahasiswa. Itu kampus kita seperti sekolah madrasah gitu kan. Ini padahal kan perguruan tinggi. Jadi itu contoh. Kenapa saya angkat pada infrastruktur fisik? Itu yang mudah dilihat gitu kan. Tapi hari ini itu berubah jauh sekali. Ternyata setelah alih status IAIN menjadi UIN, kewenangannya menjadi besar, otonominya menjadi besar. Maka secara tidak langsung supporting untuk infrastruktur juga harus lebih besar. Misalnya dulu untuk laboratorium eksakta itu tidak ada. Artinya apa? Kita memang tidak ada program studi sains. Yang ada adalah pendidikan matematika, pendidikan fisika, IPA, waktu di IAIN. Tapi hari ini kita buka fakultas sains teknologi. Itu mengharuskan supporting infrastruktur fisikalnya harus luar biasa. Kita harus punya laboratorium lingkungan, kita harus punya laboratorium tentang teknik, kita harus punya itu. Nah, gitu kan? Nah, jadi ini yang membuat besarnya kewenangan, besarnya otonomi itu harus diikuti oleh alokasi anggaran, oleh infrastruktur, dan yang menjadi lebih penting lagi adalah kualitas akademik insan yang ada di dalamnya. Jangan infrastrukturnya megah luar biasa, tapi kita tidak peduli siapa yang mengelola itu, kapasitinya seperti apa, itu tidak bicara. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Nah, jadi jauh sekali sudah berbeda. Perbedaan ini karena bertambahnya otoritas dan kewenangan kampus UIN ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu satu yang paling. Oleh karena itu, ketika kita sudah memiliki kewenangan yang besar, seperti kata Pak Bani, tidak boleh berhenti.
Kalaupun dengan besar kita berhenti, kosong namanya. Ya, dulu pernah cerita sama mahasiswa, kita Aceh itu undangannya besar, tapi isinya kok tak besar, gitu kan? Nah, jadi ini sama juga seperti ini. Kampus kita itu otonominya luar biasa. Kewenangan untuk pengembangan ilmunya luar biasa. Sains teknologi itu luar biasa. Ekonomi syariah, psikologi itu luar biasa. Fisik, faktor sosial pemerintah itu luar biasa. Ini harus didukung dengan perangkat-perangkat lain. Kalau tidak, ya nama besar, kewenangan besar, isinya kecil. Nah, jadi itu yang ada perubahan. Tapi yang penting saya ingin sampaikan, ada dulu pertanyaan ketika kami dengan Pak Samsul dan teman-teman diskusi mengenai kenapa harus berubah? Nanti akan mati fakulti yang studi Islam studi rasa Islam kan? Ternyata kan tidak sekarang. Jadi kalau kita jelaskan secara falsafati itu panjang waktunya dan belum tentu semua orang bisa paham. Saya tinggal di Pasar Satyana dulu ada Pak Sugito, Pak Azwar Abu Bakar. Kebetulan saya ketua tim Alistatus, dia tanya, Pak Prof, apa kalimat yang bisa saya pahami? Apa mau output Anda ini apa? Yang membedakan Anda dengan Universitas Syekh Kuala? Karena panjang ontologi, epistemologi dan aksiologinya menghabiskan waktu berhari-hari. Begini saja. Bapak tahu Ibnu Khaldun? Tahu Ibnu Sina? Tahu Al-Khawarizmi, Ibnu Tumar, Ibnu Rus, tahu? Kami maunya seperti itu. Kalau begitu setuju saja. Karena kalau mau kita jelaskan kapasitinya, studi Islamnya, tahfiz Qur'annya, hadis tafsirnya, kemudian bagaimana mereka melakukan risetnya, kan panjang waktu. Ibnu Khaldun menghasilkan teori asabiyahnya, teori piramidnya, itu menjadi referensi, catatan, rujukan, bahkan dalam tanda petik diduplikat oleh Rousseau, ya kan? Jadi contoh seperti itu tentang hubungan antara negara dan rakyat. Tapi itu sudah dibangun oleh Ibnu Khaldun. Jadi contoh seperti itu. Jadi saya bahasanya simpel saja. Kami ingin, ya, kalau yang lahir dari Fakultas Sains dan Teknologi, kita mau seperti Al-Khawarizmi. Kalau mau fisik, kita mau seperti Ibnu Khaldun. Kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu simpel saja kita mau sampaikan. Ini apa bisa? Ini dipertanyakan juga. Apa mungkin orang Aceh kita seperti itu? Saya optimis sekali bisa. Sama otak 14 abad yang lalu dengan otak hari ini sama. Jadi masih kita anut bahwa kapasiti akal yang diberikan Tuhan itu tidak berkurang sedikit pun terhadap umat yang diberikan abad-abad tengah yang lalu. Tak ada kurangnya. Walaupun badan kita mungkin kecil dibandingkan dengan mereka karena pengaruh evolusi kan gitu. Tapi otaknya itu tidak, kapasitas intelektualnya tidak. Bagaimana kita menggunakan itu? Bagaimana kita mengembangkan itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi saya pikir dinamika itu penting, ya. Oleh karenanya ini semua baru bisa kita wujudkan. Ada beberapa pointer. Pertama, kita harus memiliki visi yang sama. Bahwa kampus ini adalah kampus bersama. Kampus jantung hati itu masih urgen untuk digunakan. Karena output yang kita hasilkan harus menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk orang Aceh, tapi betul-betul kita menjadi alumni kita, output kita untuk rahmat bagi seorang. Itu yang pertama. Visinya harus sama. Mulai dari pimpinan sampai mahasiswa sampai tukang sepuh. Gimana caranya? Tanya sama teman. Kalau kerja itu kok? Pak Elo kerja tidak. Saya kerja ini adalah untuk mengabdi, mendukung agar proses pengembangan ilmu pengetahuan ini harus menjadi lebih baik. Karena mereka yang lahir dari mahasiswa ini akan menjadi tokoh masyarakat yang membimbing masyarakat kepada jalan kemuliaan. Itu harus tahu oleh tukang sapu. Tak sama tukang sapu di sini dengan tukang sapu di tempat lain di Penayau. Walaupun kerjanya sapu. Ini yang saya mau maksud. Jadi di Penayau ada tukang sapu, di rumah sakit ada tukang sapu, di kampus ada tukang sapu. Tapi tukang sapu di kampus dengan tukang sapu di Penayau, tukang sapu di rumah sakit itu tidak sama. Jadi
satu, visi dari atas sampai ke tukang sapu itu harus paham. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen. Kalau tidak ada komitmen ini komitmen bersama. Ya. Communal komitmen. Jadi stakeholder harus punya komitmen. Kita, sivitas akademika, dosen, mahasiswa, pimpinan, tenaga kependidikan, ya kan, dan lain sebagainya, itu harus punya komitmen yang sama bahwa rumah UIN ini adalah rumah besar, rumah bersama, ya kan. Jadi kalau rumah bersama ya kita bangun bersama, komitmen bersama. Kalau kita menentukan ya untuk semuanya. Nah, jadi itu. Yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan juga adalah value, nilai. Nilai-nilai ini harus tertanam di situ. Apa itu nilai? Nilai, ya kan? Nilai intelektualitas, nilai kritis, ya kan? Itu harus ada. Jadi nilai-nilai kebaikan itu harus tersemai di kampus yang kita cintai. Kalau tidak, kampus kita itu betul-betul jadi menara gading, tapi tak membawa manfaat kepada banyak orang, yang hanya manfaat kepada sekelompok orang. Kalau ini, nah, kejadiannya mungkin kalau tahu para almarhum itu marah kepada kita. Itu kebetulan dulu. Itu kami bangun dengan air mata, dengan darah, bukan itu tujuannya. Kalau kita mau tanya, kemudian mereka sudah Allah ya Pak semua kan, nggak bisa kita datang lagi. Tapi kalau tahu kira-kira yang kita kerjakan, kalau tidak ada nilai, tidak ada komitmen, tidak ada kebersamaan, dan tidak ada upaya sungguh-sungguh membangun kampus ini, mungkin kita sudah keluar dari cita-cita yang mereka tentukan. Oleh karena itu, beberapa prinsip ini ya kita harus sungguh-sungguh. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, membangun kampus bersama karena ramai orang, kata Pak Badri, yang kita atur adalah orang. Bukan yang kita atur kan bukan hewan, bukan benda mati. Orang ini dinamikanya luar biasa. Nah, jadi oleh karena itu harus bersama-sama dalam dinamika itu. Jadi saya pikir itu catatan dan saya harus ada beberapa hal yang mendapat perhatian kita semua. Saya yakin, saya optimis bahwa ke depan ini akan bisa kampus ini. Oke, Prof. Terima kasih telah memberikan rincian sedikit tentang kemajuan. Kalau awalnya ketika IAIN infrastrukturnya seperti mata rasa, sekarang sudah luar biasa megahnya. Kemudian kalau dulunya lab eksakta kita tidak ada karena sudah menjadi UIN, kemudian bertambah fakultas sehingga sudah ada akhirnya hari ini lab eksakta. Kemudian juga yang harus diperhatikan juga manusianya, jangan infrastruktur begitu megah namun SDM-nya itu tidak bisa dipakai. Dan sangat menarik ketika ditanya apa alasan transformasi IAIN menjadi UIN Araniri. Kalau diceritakan dari segi falsafahnya mungkin akan kebingungan, tapi dengan jawaban kita ingin menjadikan kampus ini seperti pikirannya Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, itu luar biasa sehingga mungkin orang langsung percaya karena memang luar biasa intelektualnya, kemudian juga kiprahnya. Kemudian terakhir ada catatan penting yang Prof sampaikan. Yang pertama, kita memang harus ada visi yang sama dari pimpinan hingga tukang sapu. Jadi banyak tukang sapu di Penayung, juga ada tukang sapu. Namun apa membedakan hari ini tukang sapu di kampus dengan yang di Penayung? Mungkin bisa dilihat karena visi yang sama itu. Kemudian komitmen ini juga penting. Dan terakhir adalah nilai-nilai yang harus tertanam, baik nilai moral dan sebagainya. Ini beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. Ini kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin bisa kita lihat sebentar untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta online. Ini ada beberapa pertanyaan Prof terkait dengan yang disampaikan dari penonton kita, mungkin daripada semuanya bisa memberikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan problematika ataupun
mungkin langkah apa yang harus kita lakukan demi memenah kampus biru ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini kampus UIN sedang dilanda suatu dinamika juga yang besar terkait dengan COVID ini. Ini ke depan bagaimana nih Prof? Apakah dan juga Dr. Samsul kemudian Pak Badri terkait apakah ada perubahan nilai pendidikan ke depan? Ini juga jadi pertanyaan. Pola yang terjadi seperti apa setelah munculnya COVID? Mungkin itu dua pertanyaan dulu yang disampaikan oleh penonton kita. Mungkin nanti bisa kita berikan lagi. Mungkin dua ini dulu Bang Abid. Terima kasih. Sudah masuk dua pertanyaan. Untuk jawaban pertama kita minta Ustaz Samsul Bari untuk menjawab. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Saya kira apa yang disampaikan Prof. Syahriza tadi itulah caranya, itulah upayanya. Dan kita tanamkan juga kepada semua kita bahwa lembaga ini bukan hanya warisan orang tua kita, nenek moyang dulu, tetapi juga titipan anak cucu kita. Jadi kalau diwarisi dulu sudah begitu bagus, maka ke depan kita harus sampaikan, kita kembalikan kepada anak cucu kita juga dalam bentuk yang juga bagus. Karena itu sekali lagi yang disampaikan tadi perlu adanya perlu kesamaan visi, perlu ada komitmen, perlu penanaman nilai-nilai yang kuat di dalam. Kalau saya istilahkan lagi Prof, ada satu istilah lagi, karakterisasi, membentuk karakter. Jadi karakter menurut saya bukan hanya sifat bawaan, tetapi ada dua yang bisa membentuk di sana. Sisi moralitasnya dan yang kedua sisi kejuangannya. Sisi moralitas dalam arti mahasiswa dan siapapun yang ada di UIN ini moralnya itu terpuji, sikapnya itu, perilakunya itu mulia, sikapnya itu agung. Itu dari sisi moralitas. Sedangkan dari sisi kejuangan itu menjadi generasi yang tangguh. Pemimpin UIN itu pemimpin yang berani. Dosen UIN itu dosen yang penyelesai masalah. Begitu ada masalah yang menyelesaikan, bukan masuk ke bawah kolom ranjang sendiri. Gara-gara undawan raweh 8 dan 20 itu yang musuhnya, nah boleh itu karakter itu, kejuangan, berani menghadapi semua tantangan. Kita selesaikan secara keilmuan yang kita miliki ya. Nah, jadi inilah beberapa hal yang harus kita siapkan untuk menyempurnakan upaya dan usaha para pendahulu kita. Nanti ketika kita titipkan lembaga ini ke anak cucu, kita ada dalam kenangan-kenangan indah mereka, kita ada dalam catatan-catatan. Maka kita sekarang sedang membuat sejarah, sedang menorehkan tinta-tinta indah sejarah masa tahun 2020 ini. Nanti dicatat, anak-anak kita nanti akan membuka kembali di masa Prof. Syahriza, di masa Bang Badri kayak gini rupanya ya. Sejarah. Kita jangan sampai diketawain lah, minimal jangan diketawain sama kita, itu aja udah cukup. Ya. Satu lagi Ustaz, apakah ada perubahan karena mungkin ada, ini memang besar nih Prof. Ini besar sekali perubahannya. Waktu kuliah dulu contohnya saya ngajar Ulumul Quran, kemudian tafsir. Itu yang laki setiap selesai kuliah itu salam dan cium tangan saya. Sebelum mulai kuliah itu baca assalamualaikum dulu masuk satu persatu. Jadi di sini saya biasakan karakter. Kemudian saya sebelum mulai mengajar saya tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim di papan tulis. Dan semua mahasiswa memulai kuliah dengan saya menulis Bismillah dulu. Apa itu? Pembiasaan. Sederhana, tetapi saya pernah jumpa dengan lupa pula saya namanya, salah seorang tokoh di Aceh. Beliau kenal sekali dengan guru beliau, pernah mengajar di Min Hong Raya. Ini yang penelitian waktu baru-baru tsunami dulu. Beliau teringat sekali kepada guru beliau yang guru Min Hong Raya itu. Kenapa? Karena setiap masuk sekolah yang dilakukan adalah menulis Bismillah lebih dahulu. Sehingga Bismillah ini telah mewarnai sikap dan perilaku murid-murid beliau. Ini contoh saja. Banyak lagi yang lain ketika berjumpa, bertatap, bersalaman, ketika memulai berbicara ada kata-kata pendahuluan, ada tunduk dari mahasiswa. Kalau bukan saya ingin dihormati, bukan, tapi ini kebiasaan yang baik kepada saya juga begitu.
kalau misalnya dengan Bang Badri ini ngobrol di kedai kopi itu sambil ketawa kediri, begitu lewat mahasiswa saya jaga wibawa dikit. Untuk apa? Ini karakterisasi. Ini apa namanya, penularan kebajikan ini. Nah, ngajar online kan enggak. Saya awalnya menggunakan Zoom. Nggak ada tuh, di Zoom nggak bisa kita. Nggak ada salam-salaman gitu. Kemudian karena di Zoom dibilang banyak masalah, saya kembali ke WA Group lebih lagi. Kemudian beberapa hari yang lalu ada edaran dari Fakultas Sudin katanya suruh gunakan Google Classroom. Sekarang saya gunakan Google Classroom. Sudah sepekan lebih menggunakan Google Classroom. Nah, saya lihat itu juga nggak ada itu transformasi nilai di Google Classroom. Transformasi ilmu banyak, pengetahuan banyak, tapi untuk nilai, untuk moral nggak ada. Oleh karena itu maka kalau ditanya apakah dengan kuliah seperti ini akan terjadi degradasi, kalau terus menerus ya. Tapi ini kita harus siapkan itu, harus melakukan berbagai upaya mengantisipasi, jangan sampai bablas kali lah minimal kan. Jadi itulah kita pikirkan bersama ini, bagaimana supaya jangan sampai nilai-nilai penghormatan kepada guru, cinta dan kasih sayang kepada murid, kemudian penghargaan sesama mahasiswa jangan sampai terdegradasi gara-gara tidak saling bertemu secara langsung. Ini memang perlu perumusan lebih lanjut. Oke, terima kasih Ustadz telah menjawab dua pertanyaan dari peserta diskusi. Selanjutnya Pak Badri Hasan mungkin bisa menjawab pertanyaan dari peserta diskusi yang dua pertanyaan ditanyakan tadi kepada Pak Min. Silakan. Terima kasih. Jadi mungkin saya melengkapi di seperti yang Abang Dasam sudah sampaikan tadi adalah kita mengukir sejarah. Dulu sudah pernah ada sejarah hebat. Dan sampai hari ini kita harus bangga dengan diri kita. Ke depan kita juga harus menggali sejarah bahwa kita semua di teman-teman kita nanti akan ketika tamat nanti teman-teman menjadi generasi selanjutnya nih, akan mewariskan UIN ini atau memang Aceh mengukir sejarah dunia Islam begitu. Tadi yang Prof. Syahriza sampaikan juga itu yang penting sekali harus digarisbawahi, stakeholder gitu. Sebenarnya kampus ini ada karena permintaan stakeholder. Ini harus apa? Bahwa stakeholder itu siapa? Orang tua kita di rumah, apalagi dalam kondisi seperti ini misalnya. Dia juga berpikir bagaimana misalnya ini keadaan kita di sini, ya kan, makan apa, gimana kuliahnya, capek juga. Yang mudah-mudahan kita doakan ini juga Allah akan memberikan cepat hilangnya musibah-musibah seperti ini. Nggak bisa cari rezeki dan sebagainya. Dan saya yakin buat teman-teman mahasiswa dan baik yang menonton acara ini juga sangat merasa tidak nyaman, ekonomi misalnya sama sekali sulit untuk kita. Nah juga ini stakeholder itu pengguna tenaga kerja juga. Jadi salah satu institusi yang paling mungkin melihat kontek-kontek harus kembali ke zaman yang dulu gitu. Makanya di sini kita juga harus memasang target tertentu. Artinya bagaimana ke depan harus bisa menyesuaikan diri dalam perkembangan saya pikir. Jadi supaya kita terus harus melakukan upgrade gitu ya kan. Nah juga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini untuk kita jalankan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip di Dharma. Pada intinya menciptakan insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan juga menjawab pertanyaan dari peserta diskusi. Selanjutnya untuk pelengkap dari dua pertanyaan tadi kita berikan kepada Prof untuk menjawab. Tapi saya pikir sudah cukup lengkap tadi disampaikan Pak Dr. Samsul dan Pak Badri, ya, kandidat doktor. Selalu saya menyampaikan agar ada semangat cepat selesai. Amin. Karena lembaga kita butuh. Ya mungkin orang melihat ya kan tak apa-apa Pak, saya sendiri ya. Nah itu akan meningkatkan grade universitas. Jadi ini yang tadi sudah banyak hal yang disampaikan. Saya tidak banyak memberi komentar dan penjelasan. Satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam konteks ini bahwa COVID ini harus dimaknai dua dimensi. Dimensi pertama, hadirnya COVID-19
itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Dalam konteks kampus ya tentu seperti disampaikan oleh Pak Samsul. Jadi datang COVID itu membawa tatanan kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran, belajar mengajar di kampus. Ya transformasi intelektualnya, ya, nanti orang lebih banyak belajar dengan IT-nya, tapi nilainya mungkin agak kering, karakternya juga dan seterusnya. Itu satu dimensi. Jadi dimensi itu membawa perubahan, tapi perubahan ini harus dimaknai dalam dimensi yang positif. Bahwa ada dimensi negatif, ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa COVID ini, saya tidak pernah menyebut bahwa, jarang sekali saya menyebut bahwa itu musibah atau itu tazkirah atau apapun. Tapi saya sering menyebut bahwa ini harus dimaknai. Ini kehadiran COVID ini, itu mengingatkan kita bahwa kita harus siap kapanpun dan dimanapun. Dulu pernah ingat flu burung, selesai itu selesai. Tak pernah kita menjadikan lesson learn kasusnya flu burung. Kalau terjadi seperti itu atau mutual seperti itu, apa yang kita harus persiapkan? Ini terus terang saya sampaikan, ini kita tidak siap kehadiran. Ya, jadi ya nanti, ya memang Pak kita tidak pernah lihat namanya. Ya betul. Tapi peristiwa-peristiwa yang sama, flu burung, ya, kemudian SARS, itu pernah terjadi. Dan tidak pernah, jarang sekali kita menjadikan pembelajaran. Yang saya maksud pembelajaran apa? Apa kesiapan kita? Ya. Soft skill kita untuk menghadapi itu apa? Ya bukan hanya di kampus ya. Negara juga begitu. Ya kan? Bukan hanya nanti kalau saya ini Pak memang kita nggak siap, memang nggak pernah kita dengar. Iya memang. Tapi artinya, nah inilah yang sebetulnya Tuhan selalu mengingatkan. Anda harus belajar sejarah masa lalu. Tapi sejarah masa lalu berlalu tanpa dijadikan pembelajaran. Nah, jadi ini lesson learn ini sebetulnya menurut saya kehadiran COVID ini harus membuat kita lebih siap. Jadi mungkin nanti variannya yang muncul 15 tahun, 20 tahun ke depan bukan lagi corona, COVID-19, bukan. Mungkin yang lain lagi. Tapi dinamikanya tidak jauh. Nah, ini yang mengharuskan kita ada persiapan. Nah, jadi jangan sampai ketika datang sesuatu yang mungkin menyulitkan kita, terus kita terbenar. Nah, jadi oleh karena itu kita harus menjadikan ini sebagai pembelajaran, mempersiapkan edukasi masyarakat, yang mempersiapkan pembelajaran masyarakat terkait isu ini, mempersiapkan soft skill kalau nanti terjadi ke depan. Kenapa Jepang itu kok bisa? Dulu kan tsunami ya. Tsunami kita tak ada edukasi tsunami. Padahal dalam catatan sejarah pernah terjadi. Contoh ada sumong di Simulu, itu kan menandakan ada sejarah terjadi. Kalau tidak ada tradisi itu. Bisa nggak ada satu peristiwa, itu kan melahirkan yang namanya tradisi untuk mengantisipasi peristiwa itu. Sumong itu karena ada tradisi, artinya ada peristiwa terjadi, tapi itu diwariskan sampai sekarang orang bisa paham. Saya khawatir peristiwa yang dahsyat di Aceh, misalnya tsunami atau COVID-19 di Indonesia dan dunia, 15 tahun ke depan hilang dalam ingatan orang. Apalagi kalau di dalam dokumen, di dalam pembelajaran tidak pernah muncul lagi. Apalagi 50 tahun yang akan datang. Nah, tapi sebetulnya kita bisa belajar. Kenapa abad tengah lahirnya mazhab fikih kok bisa hidup sampai sekarang? Ya, kenapa bisa? Ratusan tahun bisa. Ada rupanya kita yang terputus itu, istilah kalau di dunia Pak Samsul itu ada transmisi yang tidak pernah putus. Ya, riwayatnya itu tidak pernah putus. Kita rupanya itu yang kita putus semua. Nah, jadi akhirnya, jadi kenapa nanti kita misalnya dalam konteks ini kita misalnya mengembangkan ilmu fikih atau dia, kenapa ini kan bisa diwariskan, termasuk ini. Nah, gitu. Jadi nanti kalau mau bicara tentang
fikih bi'ah atau bi'ah dalam perspektif syariah itu rujukannya UIN Araniri. Kita punya perangkat sains dan teknologi, kita punya perangkat lunak Quran wa Sunnah, kita punya mufassir, kita punya muhaddisin, kita punya fuqaha. Maka sebetulnya juga betul yang tadi disampaikan oleh Pak Padri, Pak Samsul. Kita harus memiliki yang namanya, kalau di Azhar ada lembaga kajian ilmiah yang itu namanya lembaga Ifta sebetulnya. Itu menjadi lembaga yang paling berwibawa di Azhar. Kita maunya ada lembaga tadi secara kelembagaan, lembaga ilmiah. Misalnya tadi orang bicara tentang bi'ah, tentang lingkungan dalam perspektif Islam dan perspektif modern, rujukannya tak lain ke sini. Nah, jadi seperti itu, kita harus melahirkan. Kalau mau jadi ini besar, lembaga ini jadi besar, lembaga ini menjadi membawa dampak maslahat bagi kita. Salah satunya harus terbentuk lembaga yang berwibawa, yang namanya lembaga studi ilmiah di bidang ini, yang sifatnya seperti lembaga IFTA. Oh, si Azhar itu ketika orang sudah ngomong Azhar, apa fatwa Azhar? Oh udah, dia cukup, ya kan? Nah, jadi seperti yang dirujuk sekarang di beberapa dunia Islam, bagaimana praktek ibadah di era COVID? Anda bisa baca dari Risalah Azhar. Itu Profesor Dr. Taib, ya kan? Syekhul Azhar itu sudah menyampaikan. Jadi itu menjadi rujukan. Nah, jadi kita paling tidak adalah yang seperti itu. Nah, jadi jangan buruk saja. Oke, saya pikir itu catatan saya. Oke, terima kasih Prof. Luar biasa sudah menjawab pertanyaan dari materi. Nama soal lagi pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz Samsul Bahri. Ini ada pertanyaan. Mampukah UIN bertahan dalam kondisi sekarang ini dan bersaing dengan kampus-kampus lain? Mungkin langsung dijawab Ustaz. Ya, ini kan udah kita katakan tadi, secara kelembagaan kita sebenarnya kuat gitu kan. Profesionalisme kita ada, kemudian lagi resource kita kuat. Cuma itulah tadi istilah Prof, tata kelola ya. Kita terkendala di tata kelola, resource banyak yang tak termanfaatkan, kemudian ibarat kita sedang berjuang ada amunisi bagus tapi tidak kita gunakan. Bagaimana perjuangan kita kan? Kita mengandalkan hanya pedang puntung misalnya kan menghadapi musuh, sementara banyak senjata-senjata yang berkaliber yang bagus-bagus itu kita singkirkan atau kita simpan di bangku panjang gitu kan. Nah, ini persoalan besar ini memang. Tapi inilah diskusi hari ini memang penting untuk menumbuhkan kembali kesadaran kolektif kita, untuk mengingatkan terus-menerus betapa lembaga ini adalah lembaga bersama. Kita perlu visi bersama, komitmen bersama, value-nya bersama, karakternya sama untuk supaya lembaga ini bertahan. Kalau enggak, udah sampai di sini kan, berhenti sampai di sini. Lembaga lain berkiprah terus, kita hampir tak terdengar, gitu kan, nyaris tak terdengar kan kiprah UIN dalam belakangan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Samsul Bahri. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Badri Hasan. Ini karena direktur edisi juga. Ini ada pertanyaan, bagaimana latar belakang edisi ini sebagai salah satu poin menyesuaikan teknologi untuk bisa diperangi oleh mahasiswa. Sebenarnya ini lembaga yang mungkin saya ada hadir atas nama lembaga itu kan. Ada diskusi itu lah. Oke. Bagus. Sebenarnya hadir ini kan sebagai intermediasi, adalah untuk memediasi para di sana adalah narasumbernya dan masyarakat. Ini tujuannya juga dalam rangka melakukan pemantauan arah-arah kebijakan. Karena saya melihat di sini penting. Kalau di hukum ya Prof, ada istilah politik hukum ya Prof. Jadi bagaimana melahirkan nilai-nilai ke depan bagaimana gitu. Dan bagaimana sesuatu yang sudah ada itu harus kita sikapi apakah sudah sesuai menurut keinginan dan
keadilan dan kemanfaatan untuk rakyat. Saya pikir itu yang bisa saya. Terima kasih Pak Badri Hasan. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan untuk Prof. Unsyah begitu banyak melahirkan guru besar, profesor, sehingga mampu mencapai akreditas kampus A. Tentu banyak hal yang dilakukan pimpinan untuk mendorong capaian itu, mulai dari dukungan dana dan sebagainya. Nah, UIN sendiri bagaimana yang dianggap jauh dari tertinggal, apalagi para profesor sudah banyak yang pensiun. Ini bagaimana pandangan Prof? Saya juga nanti akan pensiun. Generasi baru. Ya. Tapi bahwa ini harus dijaga yang namanya kesinambungan, sustainability, ya, keberlanjutan. Jadi salah satu indikatornya adalah pada ketersediaannya tenaga berusaha dan tenaga doktor yang ada di perguruan tinggi. Ya. Itu salah satu hal yang menjadi penting, karena kalau itu tidak ada, ya sangat kecil sekali kemungkinan kita bisa mengupgrade lulusan kita menjadi lebih baik. Ya. Saya ini kasat mata saja, memang syahwala agak sedikit progresif, kalau istilah Pak Direktur ADC, progresif. Ini mungkin terinspirasi dengan Sakipto Raharjo. Ya, Sakipto Raharjo itu adalah pelopor teori progresivitas hukum di Indonesia. Itu nanti kita diskusi satu bab lagi. Karena saya mau diskusikan tadi, tapi nanti itu satu bab lagi. Karena itu ada kaitan dengan frame kita. Jadi kalau istilah Pak Samsul fatalism, ya, Jabari, ya, itu di dalam dimensi hukum Pak Sakipto itu ada namanya kontraproduktif dengan Jabari yang namanya progresivitas dalam hukum. Ini penting karena ini ada kaitan dengan governance, ya, tata kelola lembaga. Kasat mata memang syahwala itu luar biasa, ya. Peningkatan jumlah perusahaan. Nah, kalau kita mau lihat, apakah kita tak punya kapasiti? Saya pikir kalau yang sudah doktor hampir dipastikan punya kapasiti yang sama. Karena untuk program jenjang doktoral itu ada standar minimal. Ya. Tak boleh di bawah standar minimal. Kalau tidak memenuhi standar minimal, ya jauh tidak. Nah, itu masalahnya, gitu kan? Jadi ada standar minimal. Yang disebut doktor itu ada standar minimal. Dan itu terpenuhi. Artinya apa? Orang-orang yang berpendidikan doktor ini secara legal formal, standar minimal dia penuhi, dia punya potensi. Ini yang saya sebut, dia punya potensi untuk menjadi berusaha. Tapi tentu bahwa dia berusaha untuk ini kan persyaratannya banyak, ya. Tapi sebetulnya karena dia punya potensi tak ada masalah. Penyebabnya adalah kenapa di beberapa perguruan tinggi bukan mandek tapi mungkin terlambat. Faktor kalau saya melakukan identifikasi itu adalah atmosfer akademik, academical atmosphere yang tak mendukung itu. Nah, kalau kita turunkan, apa yang kita maksud dengan atmosfer akademik? Bisa bermakna di dalamnya adalah ruang yang terbuka untuk academic development. Jadi kita bisa diskusi di mana saja. Dia bisa melakukan eksplorasi intelektualitasnya di mana saja. Tidak pernah dikungkung. Itu yang disebut pertama. Coba kalau sudah dikungkung dulu yang kita belajar persoalan mihnah. Wah, itu kan dikungkung jadinya kan. Teori mihnah dalam sejarah Islam. Nah, itu satu. Jadi bisa dalam kebebasan untuk mengembangkan ekspresi akademik keilmuan. Kemudian yang kedua, yang kita sebut atmosfer akademik itu adalah dukungan, mendorong dari pimpinan, mendorong dokter-dokter yang potensi ini cepat. Apa dia? Bisa dialokasi untuk riset, bisa dialokasi dana untuk jurnal, bisa dia melakukan training, pelatihan dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia harus mampu membangun komunikasi dengan institusi, misalnya Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi dan lain sebagainya. Itu juga harus bisa dilakukan. Jadi mengundang, ya, yang jelas upaya-upaya untuk mendorong munculnya guru besar yang banyak itu harus dilakukan. Mengundang dari luar negeri, mengundang dari dalam negeri, sehingga semangat ini bisa terus berkembang. Kalau tidak dilakukan upaya serius,
mengandalkan pada person sendiri. Kadang-kadang baterai ini kalau mau, ya. Tapi ketika ada institusi yang ikut terlibat, ikut intervensi dalam arti positif, itu lain suasana. Saya sering bilang sama mahasiswa, sering-sering datang ke kampus yang sudah lama-lama tidak selesai itu sering-sering. Kenapa? Oh dia sudah ujian tertutup, oh dia sudah mau ujian terbuka, oh dia sudah. Tapi kalau Anda melakukan uzlah terus-menerus, tutup HP, itu sudah. Jadi sama juga dengan guru besar, dokter yang sudah lagi disiram dengan baterainya yang ini, ya juga sama. Dia punya aktivitas lain, dia punya kepentingan lain. Jadi oleh karena itu, peran institusi menurut saya itu sangat penting. Bahkan Syafala, rektor Universitas Syafala dan pimpinan Universitas Syafala sering berdiskusi dengan saya, sering ketemu. Itu ternyata intervensi institusional itu tinggi sekali. Itu dia mahasiswa. Jurnal yang siapa, dokter nulis jurnal internasional Q1, Q2, itu dia punya standar sendiri. Dan dia tanya, ini hal-hal yang seperti ini, ya mungkin harus sering ya, mungkin sekarang juga sudah dilakukan, kan? Harus lebih sering lagi dilakukan. Gitu. Nah kalau belum, saya yakin sudah dilakukan, gitu kan? Tapi harus lebih sering lagi dilakukan. Jadi saya pikir itu bercerminlah, jangan malu kita belajar pada tetangga, jangan malu belajar pada orang lain. Walaupun ya mungkin beda dengan kita ya, tapi belajar itu tidak boleh dibatasi. Lun hanya belajar dalam karung lun, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau lun hanya UN dalam arena lun, rakau hanya nggak bisa. Oleh karena itu belajar harus. Karena waktu membatasi kebersamaan kita, ini untuk semua materi mungkin ada pertanyaan terakhir. Bagaimana kondisi ideal UIN Araniri yang diharapkan oleh materi sendiri, dan apakah itu sudah tercapai atau belum? Bisa Ustaz Sampul balik, silakan. Ya, tadi yang terakhir kalimat dari Prof, rektor Unsyah sering mendesak. Saya lihat memang sering berkomunikasi. Ya. Yang uniknya rektor Unsyah ini nggak hanya berkomunikasi dengan dosen Unsyah, dengan saya pun berkomunikasi beliau. Ya. Lama Ramadan ini ada beberapa kali beliau berkomunikasi, minimal nanya, wah Pak Ustaz sehat selama Covid. Rektor kita tunggu juga kayak ini. Kita kan kadang-kadang bukan uang aja yang kita perlu, kan bukan pangkat, bukan jabatan, karena sapaan itu jauh lebih berharga. Ya. Jadi faktor-faktor komunikasi ini perlu memang dibangun kembali di lembaga ini. Semua unsur, semua level, semua sisi saling berkomunikasi, menyampaikan. Ini jangan sampai satu persatu warga UIN meninggal, rektor nggak tahu apa-apa. Jadi harus komunikasi dong. Jadi disapa, ini kan nomor handphone ada, siapapun, mesti rektor kan, dekan juga begitu, wakil dekan, wakil rektor, kepala prodi itu, apa lah, di mana sudah dosen kita, di mana sudah mahasiswa kita, apa kendalanya, dan sebagainya. Saya itu sebagai kata penutup. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Pak Badri. Ya, makasih. Jadi ya komunikasi betul penting sekali. Silaturahmi yang pastinya Plato mengatakan bahwa membangun sebuah negara itu harus dengan cinta. Jadi ketika kita hadir cinta, mahabbah, ya kan, itu bisa kita buat semuanya. Karena saya lihat kita SM luar biasa. Karena tidak akan tersia-sia kan ketika potensi maksimal itu kita lakukan. Saya pikir luar biasa ya. Bisa melakukan the big strategi kalau istilah Prabowo. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Prof, silakan Prof. Ya, harapan kita ke depan bahwa lembaga ini harus menjadi lebih baik. Tentu seluruh potensi harus dimanfaatkan. Sekecil apapun dia, seberapapun bedanya harus dimanfaatkan. Karena belum tentu yang kita miliki itu kita bisa jalankan. Kadang-kadang perlu satu saja, dimensi kecil. Yang kita punya dimensi potensi besar, tapi ternyata bisa jalan. Tapi ada mahasiswa, dia punya satu potensi kecil, itu dia lengketkan pada yang besar baru bisa jalan. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa UIN ke depan ini harus lebih baik dan seluruh potensi itu dimanfaatkan semaksimal mungkin
ya, walaupun potensi itu kecil sekali, mungkin sekasat mata mungkin tidak dianggap penting, tapi bercerminlah pola sepeda. Penting kan enggak? Itu penting. Tidak bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus dimanfaatkan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Jadi filosofi sepeda itu saya pikir penting digunakan, atau kalau dalam konteks kajian teori struktural fungsional, nah itu bisa digunakan. Jadi rumah UIN ini satu tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada rambut. Ada yang namanya kuku kaki. Kuku kaki pun dia berperan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi teori struktural fungsional bisa dijadikan referensi untuk melihat UIN ke depan, dan filosofi sepeda juga. Jadi itu catatan dari saya. Oke, terima kasih kepada semua materi yang sudah menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan dari berbagai pertanyaan peserta. Karena waktu yang membatasi kebersamaan kita, harusnya ini lagi hangat-hangatnya kita tambah waktu ya, karena memang lagi-lagi waktu. Kita menyampaikan terima kasih atas waktu dan penyampaian materi dari ketiga materi. Semoga diskusi hari ini memberikan informasi dan semangat baru bagi kita mahasiswa, kemudian para dosen dan semua yang menginginkan UIN ini menjadi lebih baik. Dan kita bersama tentu akan kita barengi dengan usaha-usaha di mana ada kekurangan, maka kita akan sama-sama untuk memperbaiki dan melengkapinya. Terakhir, saya Hasan Mabid selaku moderator pada diskusi sore hari ini, tentu banyak kesalahan dan kekhilafan. Mohon maaf dan undur diri. Ilaihi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.